Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mirma Saprano Fanale. Saya dari Stikes Nusantara Kupang, Prodi D3 Kebidanan. Saya akan memberikan materi konseling tentang penyakit menular seksual, yaitu gonore. Gonore atau kencing nanah adalah penyakit menular seksual yang dapat terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrhea atau gonopus. Penyakit ini paling sering menyerang pasangan yang melakukan hubungan seks secara vaginal, oral, maupun anal. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang bagian dubur, serviks atau leher rahim, kemudian uretra atau saluran kencing dan sperma, kemudian mata dan tenggorokan. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena infeksi gonore antara lain berusia muda, memiliki banyak pasangan seks, berhubungan seksual dengan pasangan yang memiliki banyak pasangan seks, memiliki infeksi menular seksual lainnya, kemudian pernah terdiagnosis oleh gonore sebelumnya. Gejala pada wanita yang terserang gonore. Yang pertama, sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil. Yang kedua, peningkatan keputihan, kemudian perdarahan pada vagina antar periode, dan keluarnya cairan kental berwarna kuning atau hijau dari vagina. Gejala gonore yang mungkin terjadi pada pria. Yang pertama, sensasi terbakar saat buang air kecil, keluarnya cairan kuning atau hijau dari penis, kemudian testis terasa nyeri atau bengkak. Jika terjadi infeksi dubur, beberapa gejala yang dapat terjadi adalah gatal pada dubur, merasa sakit, perdarahan, dan gerakan usus yang menyakitkan. Gejala gonore yang terjadi secara oral. Yang pertama itu sakit tenggorokan yang berkepanjangan, peradangan kemerahan di tenggorokan, dan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Diagnosis gonore. Untuk mendeteksi penyebab gonore yang masuk ke dalam tubuh, dokter akan menganalisis sampel sel. Pengambilan sampel sel dan pemeriksaannya bisa dilakukan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama itu tes urin, kemudian tes darah, pemeriksaan sampel cairan, dan juga sudah ada alat untuk wanita yang bisa digunakan di rumah untuk mendeteksi adanya gonore atau tidak. Pengobatan gonore. Setelah hasil tes menunjukkan positif terdapat infeksi gonore, dokter biasanya memberikan suntikan antibiotik dan obat oral pada pengidap dan pasangannya. Kemudian dianjurkan juga untuk tidak melakukan hubungan seks selama proses pemulihan. Selain itu, dokter juga menyarankan untuk kembali melakukan pemeriksaan setelah 1-2 minggu untuk memastikan apakah bakteri tersebut benar-benar hilang sepenuhnya. Komplikasi gonore bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi sebagai berikut. Yang pertama, infertilisasi pada wanita, kemudian infertilisasi pada pria, infeksi pada tubuh, peningkatan risiko HIV/AIDS, dan komplikasi pada bayi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit gonore. Yang pertama, gunakan kondom saat berhubungan seks, termasuk seks vaginal, anal, dan oral. Yang kedua, batasi jumlah pasangan seks. Kemudian lakukan pemeriksaan infeksi menular secara rutin. Kemudian jangan berhubungan seks dengan seseorang yang terlibat memiliki infeksi menular seksual. Kemudian tidak berganti-ganti pasangan seksual atau setia pada satu pasangan. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Sekian materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Jika tidak ada, terima kasih dan semoga materi hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.